Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Saya rasa ini mulai memasuki fase hari-hari kelam bagi para termul. Kenapa demikian? Karena mereka akhirnya taste their own medicine. Mereka itu pada akhirnya merasakan obat mereka sendiri ya. Yang selama ini mereka itu selalu mengatakan proses hukum, kemudian Roy Suryo dan kawan-kawan itu begini dan begitu ya, rasain disomasi. Akhirnya mereka sekarang kena somasi juga, bukan 1-2 orang dan bukan hanya dari satu pihak, tetapi ini dari banyak pihak ya, yaitu Demokrat dan Roy Suryo. Itu kalau dalam bahasa Inggris sudah plural itu ya, sudah banyak. Nah, kita masih belum menyaksikan ya lawan-lawan politik Jokowi yang lain masuk untuk menghabisi termul ini, kita belum melihat itu. Makanya para termul ini dia wajib untuk merasa takut ya. Jadi alih-alih Roy Suryo yang harus memintanya maaf kepada Jokowi, sepertinya sekarang itu para termul ini yang sudah mulai harus memikirkan mereka meminta maaf. Karena sudah kita ketahui ya pola mereka di dalam membahas politik itu, yang kata mereka itu membahas itu tidak lebih dari sekedar menjual hoax. Dan itu amat sangat bisa dibuktikan dari apa-apa yang mereka narasikan, kemudian potongan-potongan video yang di-cut dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita saksikan sekarang ini lebih miris lagi karena ternyata ada seorang perempuan, yaitu istri dari Pak Budius, yang mana channelnya Pak Budius itu disomasi oleh Demokrat. Cuman ini kalau tidak salah yang di TikToknya nih, nama channelnya itu SWDP ya. Nanti akan dikatakan kenapa SWDP. Cuman sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini sebuah kesedihan bagi saya. Makanya kenapa saya tidak setuju sedari awal Jokowi itu memakai instrumen hukum di dalam permasalahan ijazahnya. Dia itu pengecut sekali Jokowi itu. Lawang yang dipertanyakan itu ijazahnya Jokowi, lah kok malah bawa-bawa termul. Akhirnya keluarga termul ini kan ikutan terbawa juga. Ya, seolah mereka itu memiliki kekebalan di hadapan hukum tatkala tidak ada yang mempertanyakan, padahal tahun politiknya belum tepat saat itu untuk memperkarakan para termul. Nah, sekarang sudah makin dekat ke 2029 ya. Kemudian Jokowi ini sudah melontarkan di belakangnya ada orang dengan data 100% adalah begitu ya datanya, punya buktinya. Kemudian para termul ini mengatakan Demokrat dan Megawati, ya udah kena deh sama somasi itu. Nah, yang mana sedari awal saya katakan ini adalah buruk bagi demokrasi kita. Dan nanti akan kita melihat bagaimana ibu ini sangat tertekan sekali karena ini istrinya Pak Budius begitu ya. Sangat tertekan sekali dengan somasi ini. Lah kok ibu rumah tangga menghadapi tekanan seperti ini. Dan itu yang harus kita lihat memang empati begitu ya. Sebagaimana sedari awal saya juga empati terhadap Dr. Tifa. Lah kok orang memakai ruang publik sebagai orang yang berdemokrasi, sebagai orang yang menggunakan hak politiknya, hak konstitusionalnya, lah kok malah dipermasalahkan sama Jokowi. Nah, itu sedari awal masalahnya ada di si Jokowi itu. Nah, kita akan melihat bagaimana ini sekarang ya kewajarannya nih. Dan ini videonya lama ya, 27 menit. Kalau saya reaksi semuanya mungkin bakal sampai hampir 1 jam. Cuman kita akan lihat nanti. Kalau saya sih tadinya punya keinginan untuk mereaksinya sampai habis. Cuman nanti akan kita lihat lah sejauh mana perkembangannya ya. Kita saksikan dulu nih. Halo pemirsa, saat ini saya sedang bersama akun yang disomasi oleh pihak dari Partai Demokrat, Badan Hukum Partai Demokrat ya. Di kolom pencarian TikTok tuh banyak sekali akun SWDP atau apa gitu ya. Pokoknya SWDP, akun yang berhubungan dengan somasi dari BHPP dari Partai Demokrat. Nah, saya saat ini bersama dengan pemilik akunnya akan membeberkan bagaimana kasus duduk persoalannya yang sesungguhnya ya. Langsung saja saya tidak memperkenalkan lebih jauh ya, karena
agak sedikit privasi soal data pribadi beliau, tapi kita kenali dengan nama Ibu, panggil Bunda boleh? Ibu atau Bunda Sudirowi ya. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Terima Pak. kasih. Ini eksklusif Bu, eksklusif ya terima kasih. di Mosato, walaupun suaminya di unpacking, jadi saya minta waktu ya, eksklusif di Mosato ya. Oke. Jadi Dengan kita senang hati. siap Ibu. Saya juga dengan senang hati ya, merasa terhormat sekali ya Ibu bisa tampil di Mosato berbagi informasi yang sesungguhnya dan sebenar-benarnya. Boleh diceritakan dulu, nggak usah diperkenalkan nama lebih detail, masyarakat udah tahu bahwa Ibu pemilik akun gitu dari perkenalan saya tadi. Silakan. Nah, itu yang di Unpacking Indonesia kalau tidak salah ya, itu siapa sih? Zulfan Lindan apa Budius ya? Karena kalau saya lihat asalnya itu Zulfan Lindan tuh. Cuman pas dilihat ini kok agak beda. Zulfan Lindan itu berkumis berjenggot begitu ya. Apa sekarang itu dia itu Zulfan Lindan yang sudah tidak berkumis, sudah tidak berjenggot, tapi jadinya itu anak sulung Mulyono? Saya tidak tahu. Cuman setahu saya Budius itu yang yang anak sulung Mulyono ya, ngomongnya itu. Halo, saya anak sulung Mulyono. Nah, kalau tidak salah yang itu Unpacking Indonesia. Nah, ini istrinya, ya istri beliau. Bermasalah di akun TikTok. Kita lanjutkan dulu. Ya. Akun TikTok saya memakai nama Sudirowi Budius MP. Saya harus jelaskan kenapa Sudirowi. Sudirowi itu nama ayah kandung saya. Oke. Wi itu nama saya. Budius MP itu suami saya. Oke. Jadi saya hanya mau membantah apa yang dituduhkan kepada saya terkait video-video yang saya upload di akun pribadi saya. Tapi sebentar Ibu sokas waktu mendengar somasi pertama gitu? Enggak, karena saya anggap mereka udah one prestasi terhadap saya. Oke. Karena sebelum saya take down itu video atas permintaan suami saya, mereka berjanji sama suami saya. Oke. Kalau sudah di take down, somasi tidak ada. Tapi nyatanya? Saya sudah pernah, saya ingatkan suami saya, yakin sayang, saya bilang gitu. Saya manggil suami saya sayang, yakin sayang. Ya, mereka kan teman-teman saya. Suami saya menjamin itu kepada saya. Ini romantis sekali ya, sudah sepuh tapi masih manggil sayang sama suami dan istri itu. Nah, ini patut dicontoh sepertinya ya buat bapak-bapak muda tuh. Kita lanjutkan dulu, out of the topic sedikit lah ya. Tapi saya nggak percaya, udah take down aja, nanti disomasi. Saya take downnya pagi menjelang siang, tiba di kantor suami saya, itu beredar di media sosial surat somasi buat saya. Oke. Dan mereka bilang katanya sudah dikirim surat, kapan, di mana, ke alamat yang mana. Saya tidak terima sampai detik ini. Ya, saya mau cerita juga ke Ibu bahwa surat somasi itu kebetulan ada saya juga di sana. Waktu itu di akhir tahun tanggal 31. Nah, sebentar. Coba lihat dulu ya sampai sini. Ini kan Mosato tuh disomasi juga. Kemudian ibu ini yang saya sayangkan kan dari awal, kenapa kok harus menempuh jalur-jalur seperti ini. Cuma tidak bisa disalahkan Demokrat itu. Ya yang mulainya itu Jokowi. Dan harus kita lihat kalau sampai sini dulu begitu ya. Ibu ini kan punya akun TikTok nih, yang di belakangnya itu suaminya tahu, berarti itu harus ditekankan dulu, suaminya tahu bahwa si ibu ini punya akun TikTok yang mana suaminya itu anak sulung Mulyono. Sehingga nanti supaya jadi fair untuk kita bahwa sangkaan atau analisa Demokrat terhadap akun ini ada di bawah kolaborasi dengan Budius, Pak Budius suaminya sendiri, itu valid ya. Makanya kan somasi itu nanti belum tentu juga disalahkan. Nggak enak lah ngomongnya sebetulnya ya. Nah, cuman sampai sini ya, saya kan melihat nih ada dua perempuan lah di sini setidaknya ya, ada Dokter Tifa dan ada ibu ini. Nah, Dokter Tifa itu beliau lebih terhormat ya, lebih elegan di dalam memberikan kritik-kritiknya terhadap Jokowi daripada ibu ini di dalam mengkritik Demokrat misalkan atau membela Jokowi, karena ibu ini tidak menampakkan wajahnya, tidak menampakkan mukanya. Nah, yang mana pada akhirnya ya kan kalau kena permasalahan hukum berat ini kepada kedua-duanya, itu baik kepada Dokter Tifa lah, punya anak, punya kehidupan sosial begitu ya, kemudian punya kehidupan ekonomi mungkin Dokter Tifa, dan yang bersangkutan ini pun sama, apalagi kalau hanya sekedar ibu rumah tangga. Nah, ini menjadikan glooming begitu media arus media demokrasi kita itu di Indonesia gara-garanya si Jokowi. Saya akan mengulang-ulang ini, gara-garanya si Jokowi itu ya udah pakai kepolisian dalam hal, padahal yang diurusnya itu ijazahnya sendiri
ya tanggung jawab sendirilah sebetulnya. Ini kan masalah pribadinya Jokowi begitu. Nah kemudian Irjen Mosato juga, Irjen apa Ijen ini ini sama juga kan, kena somasi juga. Dan kita bisa melihat nanti sangat tendensius dan banyak hoax yang dilontarkan di dalam channel-channelnya itu. Makanya kalau sampai disomasi itu ya wajar. Kita lanjutkan dulu. Benar, terkonfirmasi oleh Ibu. Pertama, alamat yang dikirimkan terhadap akun Sudirowi itu atas nama Ibu itu alamatnya salah. Ya, betul. Terus yang kedua, surat somasi itu tidak dibubuhi tanda tangan pengirimnya. Bahkan juga Bang Budius itu ya menolak karena bukan Bang Budius yang disomasi gitu kan. Karena itu kan orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Walaupun itu suami saya, nggak berhak mewakili saya, kecuali saya ada amanah untuk kalau memang ada. Enggak. Dan suami saya merasa ya memang harus orangnya langsung. Dan saya tersinggung ketika itu salah satu tim pembicara yang perempuan itu siapa? Giska Putri Pamungkas. Oke. Bilanglah akun anonim, akun terorganisir, akun buzzer, akun yang polanya sama, namanya media sosial, pasti polanya sama, belum tentu saling mengenal. Dia bilanglah ini pasti ada yang mengarahkan. Saya jamin kalau Roy Suryo 11 triliun, Rismon 11 triliun, saya ribuan triliun. Menjamin saya tidak pernah digerakkan oleh siapapun. Itu akun asli, akun saya. Karena itu disomasi. Nah, sekarang saya keluar mah, dan saya minta dia itu. Ribuan triliun itu namanya kuantilian ya, kalau tidak salah sih itu namanya. Nah ibu ini ya tidak bisa. Jadi ada analisa dari orang lain kalau misalkan ibu ini tidak terorganisir. Nah ini kan narasi yang berkembang di media sosial ya. Saya pun banyak yang menuduh ini adalah akun ternak panci begitu banyak. Saya emang nggak ada ya. Masa sih gak bisa membedakan mana yang ada dan yang tidak ada. Kalaupun ada begitu, saya gak ada urusannya sama Suryo dan kawan-kawan itu gak ada. Nah apakah hal itu juga bisa ditetapkan kepada ibu ini dalam pengertian bukan dalam kenyataannya tapi analisa orang luar? Ya susah tuh. Ibu ini kan istrinya anak sulung Mulyono. Kemudian di dalam video-videonya itu saya tidak tahu isinya bagaimana ya. Cuman kalau misalkan dalam satu dan lain hal merugikan Demokrat, dan Demokrat itu merasa dirugikan dengan video-videonya yang ada sampai mengeluarkan somasi begitu ya, dan somasinya kepada Pak Budius misalkan ya, atau siapa Cece Pak Budius, saya tidak tahu bagaimana teknis di lapangan mengenai somasi ini. Cuman agak susah kalau kita menarik itu dari ibu ini, karena ibu ini adalah istri dari anak sulung Mulyono secara analisa begitu ya. Bukan secara kenyataan, secara analisa itu sulit. Kalau kenyataan ya mungkin aja ibu ini mungkin melihat, wah ini bapak suami saya nih banyak followersnya nih, banyak subscribernya nih, banyak duitnya juga dari channel YouTube-nya. Saya bikin iseng, bisa saja, nggak ada suruhan. Kalau itu bisa saja. Tapi keadaan bahwa beliau ini adalah istri dari Pak Budius, anak sulung Mulyono, nah susah untuk menarik itu dari analisa. Menarik, bilang akun anonim, bilanglah ini, itu dikerahkan. Begitu ditanya sama hostnya di TV, dia juga nggak tahu. Menarik perkataannya dia ya. Iya, soal tuduhan akun anonim gitu. Iya, dan diorganisir. Iya. Apakah selama ini, mohon maaf, saya sebelum masuk ke substansi dari kontennya, apakah selama ini ibu aktif politik secara nyata dalam ruang sosial gitu, bukan sosial media ya, ruang nyata gitu maksud saya. Saya aktif. Saya ini garis kerasnya, diehardnya Pak Jokowi. Dari sejak beliau wali kota. Yang belum tobat ya, Roy Suryo juga diehardnya Jokowi itu, cuman sudah tobat. Dan kita harus punya garis bawah juga ya, harus digaris bawahi juga bahwa YouTuber yang macamnya seperti ini, macam Mosato ini, itu kan ada di bawah satu kumpulan yang namanya YouTuber Nusantara. Ya, susah untuk melihat bahwa mereka ini organik. Susah untuk melihat itu, sulit. Mereka sengaja kok ketemu sama Jokowi, mengaku anak sulung Mulyono. Ini istrinya anak sulung Mulyono, diehardnya Jokowi. Susah kita untuk tidak melihat ini adalah sebuah gerakan terorganisir. Susah untuk tidak melihat itu. Ya, bukan dalam kenyataannya pasti begitu. Itu nggak tahu kita. Cuman kita dari yang di luar ini sulit untuk melihat mereka itu tidak tersambung satu dengan yang lain. Gimana nggak tersambung? Omongannya sama, berada dalam suatu
nama yang sama, YouTuber Nusantara. Kemudian kalau safari ke rumah Jokowi itu juga bareng-bareng juga. Ya, terus mengatakan kita ini tidak digerakkan, tidak ada. Loh, susah kita melihatnya kalau begitu ya. Pak Jokowi itu nggak mengenal saya. Saya belum pernah sekalipun ketemu Pak Jokowi. Walau suami saya sering bertemu, sudah bertemu. Anak sulung Mulyono kan. Tuh kan. Ya, dan Pak Jokowi mungkin nggak tahu kalau yang disomasi itu akun istrinya Budius. Oke. Nah, sekarang saya hanya mau bilang, apa salah kalau saya sebagai seorang ibu rumah tangga mempunyai pemikiran seperti itu, tapi tidak bisa saya bernarasi karena saya tidak mampu untuk itu. Saya lihat video-video yang ada di YouTube itu sesuai dengan pikiran saya upload dan saya share untuk pembelajaran politik saya sendiri. Selain saya belajar sama suami saya sendiri, apa salah? Boleh diketahui bahwa di dalam konten sebentar ya, pertanyaan ibu ini ya, apakah salah demikian dan demikian? Saya melihat dari segi negara demokrasi ya, nggak salah ibu, nggak salah. Memang sedari awal, dan yang dilakukan oleh Dokter Tifa, saya sebutkan Dokter Tifa saja dulu ya, itu pun tidak salah. Ini nggak ada yang salah dari segi ranah demokrasi. Cuman gara-garanya kan yang ini nih, yang ada fans ini. Makanya kalau Anda itu ya, kalau suka sama seseorang, yang mana seseorang itu bertindaknya itu gegabah ya, hanya mementingkan keluarganya sendiri, satu waktu Anda bakal kena tuh dengan kekejaman keluarga itu, karena yang mereka pentingkan itu cuma keluarga mereka sendiri. Dan itu sudah Anda rasakan sekarang, somasi. Entah kesananya bagaimana, cuman kan somasinya sudah ada. Makanya jangan ya, harusnya itu, saya katakan berulang-ulang ini, gesturnya Jokowi tatkala memperkarakan Roy Suryo dan kawan-kawan itu harus ditentang oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak boleh ada yang membela. Jadi yang dibela itu demokrasinya dulu, jangan Jokowinya. Nah ini sekarang ya, Jokowinya yang dibela. Tatkala Jokowi ini memberangus demokrasi yang ada di Indonesia dengan cara menaikkan anaknya, merubah dulu peraturan, kemudian Roy Suryo dan kawan-kawan ini dipermasalahkan, didukung sama kalian itu, sama ini sama YouTuber Nusantara, sama ibu ini juga sama termulah saya katakan ya. Didukung sama termul ini, karena itu gak kena sama mereka, karena kenanya sama Roy Suryo dan kawan-kawan tuh, Dokter Tifa diantaranya. Padahal kan mereka itu warga Indonesia yang sedang melaksanakan atau yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya, tidak ada yang dilanggar sebetulnya di situ. Cuman Jokowi ini kebaperan, pakailah dia itu pasal-pasal yang karet tuh, laporkan ke kepolisian, yang mana dekat sekali dengan kepolisian. Gak bisa kita melihat Jokowi gak dekat dengan kepolisian. Lawang Kapolrinya masih Listio Sigit, ya. Rame kan, dibully habis-habisan tuh Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi sekarang ya giliran memangnya Jokowi doang kekuatan di Indonesia ini? Enggak, dia itu makin lama makin melemah fisiknya, makin melemah kekuatan politiknya, makin melemah. Orang-orang di kabinetnya itu makin kurang. Di kabinet Pak Prabowo itu, mulailah berani Demokrat itu. Dan Jokowi sendiri ini yang mulai bawa-bawa ini ke dalam ranah politik. Siapa yang akhirnya kena? Ya kamu dulu, orang-orang yang di bawahnya. Ya jangan sampai membela orang yang sedari awal memberangus demokrasi, karena pada akhirnya kamu yang akan kena tuh. Ya, ini harus ditegakkan ya, dalam pengertian bahwa silahkan bela Jokowi semau Anda itu silahkan, tapi kalau Jokowi ini sudah merusak demokrasi, ini yang harus dilawan oleh semua pihak yang sedari awal sudah sepakat negara ini adalah negara yang demokrasi. Itu dari orang tua kita dahulu. Urusan korupsi misalkan itu cuma ngilangin duit. Korupsi itu, saya bukan mengatakan itu adalah permasalahan kecil, tidak. Itu cuma ngilangin duit. Tapi kalau demokrasi yang diambil, sebagaimana kemarin itu si Gibran dinaikin jadi wakil presiden, itu sudah melukai hak bernegara, hak masyarakat. Bukan satu orang, ratusan juta orang. Itu yang mau saya tekankan. Makanya jangan sampai seperti ini Ibu ya. Dalam hal itulah coba kira-kira Jokowinya dikritik. Dan kepada semua termul saya katakan demikian. TikToknya Ibu itu ada postingan Ibu menarasikan sesuatu tidak tidak ada ya? Tidak ada sama sekali Ibu menarasikan sesuatu dalam bentuk visual. Ya. Okay. Saya menarasikan sesuatu itu kalau berhubungan pribadi saya. Oke, tidak berhubungan dengan politik. Politik itu saya ambil dari akun-akun YouTube yang di domain publik. Iya, itu saya share. Konten saduran. Ya,
seperti bukan partai politik, banyak seperti Mosato, banyak, cek saja. Seperti beberapa akun sosial media yang Toko TV dan akun suami saya di mana dia pegang ruang konsensus itu semua, dan tuduhan Partai Demokrat itu nggak beralasan. Saya dibilang berkata seperti itu, yang dituduhkan seperti itu, katanya saya menuduh SBY dengan mimpi-mimpinya. Bagaimana saya bisa berbuat? Yang itu ngomong hostnya. Berarti ibu tidak menerasikan secara audio maupun visual. Ataupun bagaimana dengan narasi caption? Apakah ibu memberikan suatu pendapat atau tuduhan? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Sedangkan di situ jika ada komentar dari pemirsa juga, dari netizen, saya jarang loh. Jarang untuk menanggapi. Paling kalau yang saya tanggapin yang berkaitan dengan Pak Jokowi. Kalau ada yang sesuai dengan saya, satu visi saya like. Kalau ini biasanya saya nggak suka berdebat, karena saya bikin apa berdebat? Menanggapi yang baik-baik saja gitu ya? Karena akun saya itu bukan akun anomali, bukan akun abal-abal, dan itu sudah 4 tahun. Itu kan perspektifnya ibu ini ya. Saya tidak ya, yang bersangkutan merasa begitu. Makanya kalau perasaan Mas dari awal kayak Jokowi ya, merasa nama baiknya tercemarkan, janganlah jangan masukin ke hukum. Ugly, jadi jelek wajah demokrasi kita itu pada akhirnya. Dan kasihan ya orang seperti ibu ini. Kan harusnya ya negara demokrasi itu begitu. Oh, saya punya pikiran nih mengenai pemerintahan sekarang atau pemerintahan yang dulu, baik pro ataupun kontra. Oh, saya mau berbicara di hadapan publik. Karena pada akhirnya saya katakan begini ya, negara demokrasi itu masyarakatnya kan kayak cewek itu, kayak perempuan. Mereka itu tidak butuh solusi kadang-kadang, cuman butuh untuk didengar. Kita kan cuma butuh buat ngomong didengarkan, karena urusan negara itu ya urusan kita semua. Kita kan warga negaranya begitu. Ngomong doang. Wong melarat di Indonesia itu udah dari semenjak dulu kok. Dan setiap rejim itu pasti ada yang diuntungkan, pasti ada yang dirugikan. Kita tahu semua akan hal itu. Tapi jangan sampai orang yang memiliki pandangan terhadap suatu pandangan politik tertentu itu malah diberangus. Itu yang mulainya si Jokowi. Saya katakan berulang-ulang itu. Dia yang merusak itu. Artinya ibu menyadur konten-konten edukatif, politik maupun hukum, ibu repost atau namanya istilahnya menyadur konten itu, dan istilah dalam hukum itu kan testimonium de audito gitu. Tapi ibu tidak menerasikan dalam bentuk video. Narasi yang ada di judul itu narasi sesuai dengan konten. Narasi pendapat ibu dari dalam itu tanpa mengatakan yang sebenar-benarnya bahwa tuduhan gitu ya. Tapi pendapat terbuka gitu ya. Tidak pun pendapat saya. Itu biasanya saya mengupload itu judul dan apanya sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam narasi video itu. YouTube itu. Jadi biar mereka lihat, dan saya tidak pernah menutupin. Misalnya mau satu TV saya tutup, tidak pernah. Biar mereka lihat, saya ambil dari situ. Itu kan sudah jelas. Sejauh ini ada komunikasi yang secara direct dalam hal ini melalui telepon ataupun surat yang ke ibu selain surat somasi? Apakah ada? Tidak ada sama sekali. Suami saya itu kan bertemu ke beberapa, ada Pak Kamhar. Itu tahu nomor telepon suami saya. Begitu somasi itu mereka tidak telepon. Tapi sebelum saya take down sibuk, mereka WA. Mereka tahu telepon suami saya. Tapi begitu saya take down, tiba ada suara sama, mereka nggak tahu di mana nyari suami saya. Suami saya dipitnah oleh akun-akun yang nggak jelas. Bilanglah suami saya lari loh, dia masih ada loh, masih siaran, masih ini, dan saya aktif. Akan pasang badan buat suami saya. Itu biasa ibu, ya kalau main medsos itu biasa yang kayak gitu. Wah di medsos itu loh, saya tuh pernah diancam mau ditembak juga, biasa sampai sekarang masih utuh tuh, alhamdulillah nggak ada apa-apa, biasa di medsos itu. Makanya ya saya ini kan begini, saya bisa kan melaporkan sama polisi, Pak ada ancaman pembunuhan kepada saya. Itu betul ada tuh di mana, di kolom komentar itu 3 hari katanya lihat. Terus ada yang nakut-nakutin juga kan, jangan ada tukang cilok bawa ulekan. Itu masa yang seperti itu kan real, orangnya ada, yang ngomong begitu ada, buktinya ada. Masa saya mau ngerepotin kepolisian gara-gara permasalahan seperti itu? Padahal itu menyangkut nyawa. Lah ini urusan ijazah si Jokowi ini loh. Ya kebangetan memang orang itu. Cuman dia merasa punya kekuatan, pasti bakal didengar sama kepolisian, nggak bakalan di besok lusakan begitu. Langsung katakan Rosiro dan kawan-kawan telah mencemarkan nama baik. Ya, kita loh, masyarakatnya loh, diancam nyawanya.
Sama siapa? Ya sama siapa lagi kalau bukan sama orang yang berseberangan pandangan dengan kita. Ya, siapa itu? Ya cari sendiri. Saya malas carinya juga. Itu kan biasa ya di media sosial seperti itu. Ini bapak saya dibilangin Pak Budi, siapa Pak Budius ya? Pak Budius itu kabur. Ya biasa itu mah. Ya gak usah dipikirin Ibu. Kalau misalkan tidak sanggup untuk menerima stres seberat itu, jangan bermedia sosial. Akhirnya nanti baperan. Kasihan saya mah. Ya kasihan. Tuh lihat Bu Dokter Tifa juga kasihan sama Roy Suryo juga kasihan juga, siapa Rizwan juga kasihan juga, cuman kan mereka laki-laki lah lebih tegap begitu dalam menghadapi masalah. Lah ini cewek kasihan. Karena saya merasa sudah difitnah. Yang berbohong itu siapa? Mereka janji. Berarti secara prosedural Ya, tuh Ibu, mereka janji sama suami saya kalau udah di take down kontennya itu tidak akan disomasi. Tiba-tiba sorenya beredar di medsos. Sebentar, itu sudah dijawabnya, nanti mungkin akan ada video tersendiri kenapa Demokrat itu ini orang sudah men-take down tapi kok masih disomasi. Itu ada jawabannya. Yang mana sekali lagi saya katakan, mending jangan main-mainan seperti somas-somasian ini, mending jangan. Tapi Demokrat tidak salah saya katakan ya, karena yang mulainya si Jokowi itu. Ini masalah politik murni nih. Beda, masalah Roy Suryo itu bukan masalah politik, bukan. Dia hanya itu. Wong Faisal Asegaf saja ngomong begitu. Roy Suryo bukan masalah politik, cuman dipolitisasi pada akhirnya. Siapa yang politisasinya? Itu si Jokowi awalnya. Yang melontarkan di belakangnya ada Bohir kan Jokowi. Saya jelaskan, ketika itu beredar banyak TV Bang, banyak TV yang memanggil. Saya bilang ada salah satu, maaf, saya nggak perlu validasi. Oke. Saya pilih beberapa hari karena saya lihat pihak mereka aja yang ngoceh kemana-mana seolah-olah itu perbuatan saya. Mereka cek, tahu nggak itu kalau akun itu milik seorang ibu rumah tangga yang kebetulan istrinya Pak Budius MP Liang. Mereka tuduh suami saya macam, mereka tuduhlah begini. Mereka kait-kaitkan dengan hal yang suami saya nggak bikin apa-apa. Bernarasi kan boleh. Nah kalau bernarasi lah boleh, orang yang menuduh Anda apa-apa pun bernarasi ya boleh juga. Ya, makanya itu mungkin perlu dibuktikan, dan itulah mungkin yang diinginkan oleh Partai Demokrat, supaya Anda itu menjelaskan kepada masyarakat apa yang sebetulnya terjadi begitu. Ya. Inilah termulu pola pikirnya. Bernarasi kan boleh. Ya Demokrat juga bernarasi, Ibu. Bernarasi kan boleh. Iya memang bernarasi lah, kita juga bernarasi sama. Makanya dari awal saya katakan sekali lagi, yang merusak demokrasi itu tuh si Jokowi. Ya jadi ribet kayak gini kan. Harusnya jadi main-main polisi apa sih? Kita tuh mau ngobrol apa mau apa? Ini kan kayak lapangan public sphere itu. Dia kan kayak lapangan seperti apa ya? Seperti sebuah kafe begitu. Dia seperti sebuah taman yang penuh dengan bunga-bunga, rumput-rumput hijau, kemudian kita berbicara tentang negara. Kita ngomong tentang negara. Ya. Itu tidak semestinya masuk hukum, ke situ tidak semestinya. Itu dalam permasalahan itu. Nanti kalau misalkan dia ada orang bikin AI, misalkan manipulatif, memfitnah, begitu jelas-jelas memfitnah, tidak berdasarkan metodologi yang jelas. Ini bukanlah berbicara mengenai apa yang ada di dalam kepala, memang berusaha untuk memfitnah orang tuh. Baru itu jelas urusannya, ada di situ, ada permasalahan apa? Permasalahan hukum di situ bisa. Cuman kan itu fitnah, murni fitnah. Ya, ini kan yang diobrolin itu, dan fitnah itu kan harus dibuktikan juga, fitnahnya dulu, ini fitnah dibuktikan dulu, baru masuk ke hukum. Jokowi itu harus dibuktikan dulu ijazahnya itu asli, baru bilang ke polisi. Jangan bilang polisi dulu baru dibuktikan asli. Ya, repot pada akhirnya. Inilah yang terjadi di Indonesia. Ini sebetulnya akan sangat seru sekali kalau diterusin ya. Cuman saya cukupkan sampai sekian saja dulu lah. Sekali lagi saya katakan, ini adalah hari berkabung bagi para termul itu. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka ribet karena perbuatan mereka sendiri. Ya, dan hoax-hoax yang mereka lakukan itu banyak sekali. Kalaulah polisi mau adil di dalam melihat permasalahan ini. Demikian, semoga kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.